warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari CGP Angkatan ke-7 Kabupaten Oku Selatan. Pada pertemuan kali ini modul 2.3 yaitu demonstrasi konseptual, kami akan membicarakan masalah coaching dengan menggunakan alur data. Perkenalkan, saya Al-Hadi Haq dan coach Ibu Rustini dan coach Ibu Asmilia. Pada pertemuan kali ini saya ingin bertanya dulu kepada Ibu Rustini, apa yang sudah Ibu persiapkan untuk menjadi coach pada pagi hari ini? Oke. Yang akan dipersiapkan berarti kompetensi kompetensi coaching kan ada 3 ya Pak ya. Yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi kompetensi yang saya akan siapkan adalah mungkin yang ketiga ya Pak ya, yang mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, terima kasih Bu Rustini. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada Ibu Asmilia sebagai coach. Kira-kira apa yang ingin Ibu diskusikan atau bicarakan dengan coach kita pada pagi hari ini? Ya, saya sebagai seorang guru itu ada permasalahan di kelas yang ingin saya konsultasikan, bukan konsultasi ya, Bicarakan ya. Permasalahan di kelas yang ingin saya bicarakan dengan coach pada hari ini yaitu Ibu Rustini, masalah pembelajaran. Baik, terima kasih Bu Asmilia. Selanjutnya pada coaching pada pagi hari ini, harapan saya sebagai pengamat ya, mudah-mudahan alur ceritanya bisa terlaksana dengan baik ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada coach untuk memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Asmilia. Selamat siang Bu Rustini. Ya, apa kabarnya nih? Alhamdulillah sehat Bu Rustini. Alhamdulillah sehat. Oh ya, apa yang ingin kita bicarakan pada siang hari ini Bu Asmilia? Saya sebagai guru ini ada permasalahan Bu di kelas sebenarnya. Saya memiliki siswa yang tingkat kehadirannya sangat rendah, kemudian walaupun dia hadir di sekolah, di dalam kelas itu mengikuti pembelajaran tidak fokus, dan saya lihat tidak serius seperti itu Bu Rustini. Itu permasalahan yang sedang saya hadapi. Oke, jadi kalau saya simpulkan dulu, tangkap dulu ya Bu ya, berarti permasalahan Ibu Asmilia yang pertama adalah bahwa siswanya ada seorang anak mungkin ya, yang jarang sekali masuk sekolah. Kemudian yang kedua itu ketika dia masuk sekolah fokusnya atau tingkat konsentrasi pada pelajaran maupun minat pada pembelajaran itu mungkin sangat kurang. Gitu Bu Asmilia ya. Iya benar Ibu Rustini. Iya, baiklah. Begini Ibu, pada kegiatan hari ini kira-kira nih apa sih yang pengen kita capai? Tujuannya Ibu Asmilia pengennya apa? Kalau saya sendiri, saya berharap atau saya menginginkan siswa-siswa saya itu semuanya bisa hadir di sekolah, tingkat kehadirannya itu tinggi, kemudian pada saat pembelajaran di kelas itu saya juga berharap mereka fokus dan mereka memiliki minat yang tinggi. Jadi mereka belajar dengan senang hati, dengan bahagia, sehingga pembelajaran di kelas itu akan terasa menyenangkan. Itu yang saya harapkan Bu Rustini. Ya, jadi pengennya anak-anak itu rajin ya pasti ya, rajin datang ke sekolah begitu ya. Kemudian ketika berada di sekolah mereka menunjukkan minat dengan pembelajaran itu sangat tinggi begitu pengennya kita ya Bu ya. Oke, begini. Kalau Ibu lihat selama ini gitu ya, pembelajaran atau anak-anak itu kira-kira sebelum saya itu apakah banyak anak-anak yang mengalami hal yang seperti ini Ibu? Gitu. Kalau siswa yang tingkat kehadirannya rendah itu tidak banyak Ibu Rustini, ada 1-2 orang seperti itu. Tapi kalau di pembelajaran di kelas itu yang tidak terlihat tidak fokus dan tidak minat itu agak lumayan ya Bu Rustini ya, ada beberapa orang. Dan itu juga akan berpengaruh kepada teman-temannya yang lain. Jadi terasa sekali pembelajaran di kelas itu sangat tidak
tidak menyenangkan seperti itu. Jadi terlihat dari minat mereka mengikuti pembelajaran di kelas begitu Bu Rusini. Oke, jadi lebih kalau misalnya lebih ke semangat mereka belajarnya ya Ibu Iya, ya. Bu. Jadi kira-kira nih saya pengen nanyanya gini, eh, apa sih yang selama ini yang sudah pernah Ibu lakukan begitu untuk meningkatkan minat anak untuk belajar? Kalau saya sebagai guru di kelas, sebenarnya saya sudah berusaha untuk melakukan pembinaan pertama dengan anak-anak yang tingkat kehadirannya rendah. Kemudian pada saat pembelajaran di kelas juga saya sudah berusaha untuk membuat pembelajaran itu menyenangkan nih Bu Rusini. Tapi ternyata sepertinya mungkin ada banyak banyak kendala yang saya hadapi, sehingga apa yang saya harapkan dan saya inginkan itu belum tercapai begitu Bu Rusini. Jadi bagaimana sih apa Ibu sudah punya strategi begitu ya, strategi untuk bisa menghalau atau agar kendala-kendala yang Ibu hadapi itu bisa terhilang gitu. Kira-kira apa ini Kalau solusinya? menurut pemikiran saya, untuk siswa yang jarang hadir ke sekolah, itu saya belum benar-benar memahami permasalahan yang mereka hadapi Bu Rusini. Apakah permasalahan itu bisa datang dari rumah, atau permasalahan itu bisa berasal dari sekolah atau di dalam kelas. Jadi rencana saya itu, saya untuk siswa yang tingkat kehadirannya rendah ingin berkomunikasi dengan orang tuanya Bu Rusini. Jadi memanggil orang tua, kemudian mengkomunikasikan kepada orang tuanya kenapa anak ini tingkat kehadirannya sangat rendah di sekolah. Kemudian kalau untuk di pembelajaran di kelas, saya melakukan introspeksi diri. Kemungkinan memang pembelajaran yang saya lakukan itu memang tidak sesuai dengan kebutuhan siswa, dan juga tidak sesuai dengan minat siswa mungkin, atau kurang menyenangkan seperti itu. Jadi saya juga berencana nantinya akan mendesain pembelajaran untuk setiap pertemuan. Itu saya akan lebih berusaha mendesain pembelajaran itu pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa saya. Nah, itu yang saya pikirkan sekarang Bu Rusini. Oke, jadi Ibu tadi ngerasa berarti kalau untuk khusus pembelajaran ini Bu ya, yang pertama tadi Ibu pengen introspeksi diri begitu ya. Kemudian ngelihat kebutuhan siswa itu kayaknya kok tidak menyenangkan Kak, pembelajarannya itu Ibu yang merasa seperti itu gitu ya. Jadi idealnya menurut Ibu pembelajaran yang buat minat anak itu datang ke sekolah, kemudian mereka berminat, itu idealnya seperti apa sih kalau pengen tahu? Kalau saya pribadi menginginkan pada saat kita mulai pembelajaran, kita sudah terlihat anak-anak itu menunjukkan minat yang tinggi. Menunjukkan minat yang tinggi, kemudian mereka terlihat sangat termotivasi untuk belajar seperti itu. Dan selama proses pembelajaran, saya menginginkan mereka belajar dengan bahagia Bu Rusini. Jadi murid-murid yang belajar dengan bahagia, yang pada akhirnya setelah pembelajaran ini yang paling saya inginkan adalah pada saat evaluasi, karena pembelajaran itu berjalan dengan menyenangkan dan siswa bisa paham dengan materi pada saat evaluasi juga mereka memiliki tingkat pemahaman yang tinggi seperti itu. Itu yang saya harapkan. Oh, bagus sekali ya rencananya Bu Asmilia ya. Sekarang saya pengennya kita kembalinya ke anak-anak yang jarang sekolah tadi begitu. Kira-kira apakah selama ini Ibu Asmilia sudah bisa mendeteksi begitu? Kenapa sih anak-anak kok bisa jarang masuk sekolah? Bagaimana solusinya? Apakah sudah ada solusi atau bagaimana pembicaraan Ibu apakah sudah pernah Ibu melakukan pembicaraan itu dengan orang tua siswa tersebut begitu? Kalau yang saya lakukan sebelumnya itu belum sampai ke pembicaraan atau konsultasi dengan orang tua. Jadi saya bina siswanya sendiri, itu dilakukan di sekolah pada saat dia sekolah. Kemudian di kelas juga seperti itu, saya memperhatikan mereka dengan lebih intens dibandingkan dengan memperhatikan siswa-siswa yang lain, sehingga terdeteksi kalau mereka memang tidak memiliki minat belajar Ibu Rusini.
Nah, rencana saya ke depan ini tidak berhasil dari yang saya lakukan sebelumnya. Rencana saya ke depan, saya ingin mendeteksi lebih mendalam lagi kenapa tingkat kehadirannya itu sangat rendah di sekolah. Itu salah satunya adalah berkomunikasi dengan orang tua mereka. Karena saya juga berpikir kemungkinan permasalahan itu bukan cuma datangnya dari sekolah, tetapi bisa juga permasalahan itu datangnya dari rumah, Bu. Iya, jadi kemungkinan anak-anak ini bermasalah ini yang tidak datang ke sekolah memiliki masalah yang dari rumah begitu. Jadi makanya kita butuh berbicara atau berkomunikasi dengan orang tua. Nah, ini kan kayaknya bukan di kelas aja kita aja kali Bu ya, atau bukan di kelas Ibu Asmilia saja yang anak-anak sering sekali tidak datang ke sekolah begitu, atau tidak masuk kelas. Kira-kira dukungan dari mana saja yang Ibu harapkan agar bisa meningkatkan tingkat kehadiran siswa kita gitu? Tentu kalau rencana ini saya jalankan sendiri itu tingkat keberhasilannya sangat rendah, Bu ya. Jadi saya berharap saya mendapatkan dukungan. Yang pertama tentunya di sekolah itu kita mempunyai atasan atau pimpinan. Saya membutuhkan dukungan dari kepala sekolah. Kemudian di kelas yang saya ajar juga itu bukan saya sendiri yang mengajar di situ. Ada beberapa guru juga yang masuk ke kelas itu. Saya akan bekerja sama dengan guru-guru mata pelajaran yang lain, supaya yang saya lakukan itu bisa bersama-sama dilakukan dengan mereka, dan perubahan di kelas itu akan terjadi dengan signifikan seperti itu. Begitupun dengan melakukan pembinaan kepada siswa tadi, saya berharap saya bisa bekerja sama dengan rekan-rekan sesama guru dan juga bisa bekerja sama dengan murid-murid atau siswa lain yang ada di kelas itu, Bu Rustini. Jadi saya berharap apa yang saya lakukan itu akan berhasil. Oke, kayaknya dari pembicaraan kita nih Bu ya, banyak sekali ya strategi ataupun apa yang ingin Ibu laksanakan. Kira-kira nih, kapan Ibu akan melaksanakan ini? Kalau untuk rencana ini, insya Allah akan saya laksanakan langsung pada pertemuan yang akan datang ini sesegera mungkin. Dan saya akan lihat perubahannya atau evaluasi kembali mungkin setelah 2 minggu proses pembelajaran. Setelah itu nanti saya akan evaluasi bagaimana tingkat keberhasilannya, seperti itu, Bu. Dari kalau misalnya kita memanggil orang tua sudah terlaksana misalnya, kemudian berbicara permasalahannya juga sudah ada, apalagi sih kalau misalnya nantinya masih saja anak itu tidak datang sekolah dengan rajin gitu Bu ya, kira-kira adakah solusi yang lainnya Ibu pengen kembangkan gitu, apa sih pengennya gitu biar anak ini semangat belajarnya gitu? Mungkin kalau sudah dilakukan rencana-rencana yang tadi, ini rencana tambahan, Bu ya. Saya ingin mempersiapkan diri lebih matang lagi sebelum melakukan proses pembelajaran. Jadi proses pembelajaran yang menyenangkan itu kalau untuk di awal mungkin 1 kali pertemuan, 2 kali pertemuan itu kita laksanakan, itu mungkin belum sesuai dengan harapan. Jadi saya ingin melakukannya secara kontinu dan terus dievaluasi, dan saya akan terus meningkatkan perencanaan untuk proses pembelajaran saya ke depan dengan banyak mencari ide-ide kreatif seperti untuk menyenangkan, berbanyak ice breaking seperti itu. Kemudian pembelajaran dengan menggunakan game yang anak-anak suka seperti itu, dan saya berharap strategi-strategi seperti itu tuh bisa berhasil terus. Oh, sangat baik sekali ya Ibu ya, dari mulai kita buat semangat anak datang ke sekolah dan juga memberi motivasi atau anak gembira ke sekolah gitu kan ya di pembelajaran Ibu. Jadi strateginya itu sudah sangat baik sekali. Komitmennya ke depannya nih atau kapan nih ya segeranya itu kapan kira-kira Ibu komitmen ke depan untuk bisa melaksanakan ini biar semuanya terlaksana, biar anak-anak kembali sesuai dengan harapan kita, itu bagaimana Ibu? Kalau komitmen, insya Allah saya berkomitmen penuh Bu ya. Kalau persentase mungkin 100% kali Bu ya. Jadi berkomitmen. Dan untuk pelaksanaan sesegera mungkin, untuk tahap pembelajaran yang akan datang ini akan langsung saya terapkan di kelas gurus ini. Jadi saya bisa lebih cepat melihat hasil dari rencana yang akan saya jalankan seperti itu. Oke, dari pembicaraan kita ini kira-kira nih apakah Ibu sudah tahu
apakah tujuan kita di awal tadi yang ibu itu sudah ada gitu ya di dalam pemikiran ibu, sudah terlaksana atau sudah tercapai kah kita? Alhamdulillah setelah coaching dengan Ibu Rustini ya, saya sudah melihat ada beberapa solusi yang bisa saya jalankan untuk memecahkan permasalahan yang sedang saya hadapi seperti itu Bu Rustini. Dan saya merasa sangat senang sekali untuk coaching hari ini, karena saya akan segera melakukan atau melaksanakan rencana yang sudah tadi saya bicarakan. Dan menurut saya walaupun mungkin belum sempurna nantinya, menurut saya jika rencana ini dilaksanakan itu akan memberikan dampak yang sangat positif terhadap permasalahan yang sedang saya hadapi. Alhamdulillah, semoga terlaksana ya Bu Amin. Asmilia ya, kita sama-sama bareng-bareng ya. Bagaimana nih? Apakah perasaannya setelah kita ngobrol nih? Lega Bu Rustini, lega karena sudah mendapatkan solusi dari permasalahan saya, dan saya juga merasa senang sekali sudah melakukan coaching dengan Ibu Rustini. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Rustini, dan semoga yang saya rencanakan ini akan berjalan dengan baik. Amin. Dan hasilnya juga baik Bu ya. Iya, amin Ibu Asmilia. Mungkin sampai sini dulu kita ya Bu Asmilia ya. Insya Allah kapan-kapan kita ngobrol lagi ya, dengan mungkin sebaliknya nanti ya kita saling coaching gitu ya Bu ya. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Rustini dan Ibu Asmilia. Dari percakapan tadi saya melihat kayaknya memang ini permasalahan kesiswaan ini Bu ya. Karena memang saya melihat memang Ibu Asmilia ini sebagai wakah kesiswaan ya, jadi permasalahan siswa pasti terus terjadi tiap harinya. Baik, dari pembicaraan ini saya melihat memang ada 3 kompetensi yang pada coaching pagi ini. Yang pertama, kehadiran penuh sudah dihadirkan oleh Ibu Rustini sebagai coach. Yang kedua, mendengarkan aktif, jadi ketika coachingnya berbicara Ibu juga mendengarkan. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga coach juga bisa memberikan solusi terhadap masalah dia sendiri ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat tadi dari coaching ini tadi alur tirta itu sudah kelihatan. Pertama, dari tujuannya sudah jelas, kemudian identifikasi masalah juga jelas, kemudian rencana aksinya tadi sudah disampaikan, dan yang terakhir yaitu tanggung jawab untuk memberikan solusi terhadap masalah tersebut. Nah, ini yang perlu kami sampaikan kepada coach untuk ke depan nih. Kira-kira nih kompetensi apa lagi yang ingin ditingkatkan ketika nanti ada temannya ada permasalahan, mungkin permasalahan yang berbeda, tentu coach harus mempunyai wawasan yang berbeda juga nih. Kira-kira apa kompetensinya perlu ditingkatkan? Baik Pak Al-Hadi, seperti yang Bapak sampaikan tadi bahwa seorang coach itu harus memiliki 3 kompetensi coaching gitu ya. Yang pertama itu yang pasti adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Kalau saya tadi di awal mengatakan bahwa saya ingin mengembangkan bagaimana mengajukan pertanyaan yang berbobot. Walaupun tadi mungkin saya merasa ketika saya menjadi coach itu mungkin tidak sempurna gitu ketika bertanya dan sebagainya. Jadi yang pastinya untuk kedepannya saya akan terus berusaha berlatih kembali, karena mungkin ini memang kegiatan baru sebentar atau baru pertama kali dilakukan. Jadi selain yang 2 tadi, saya mungkin lebih fokusnya adalah bagaimana sih saya bisa mengembangkan pertanyaan yang berbobot dan bervariasi, sehingga nanti muncul ide-ide solusi sendiri itu dari coach saya, begitu Pak Adi. Baik, terima kasih Bu Rustini ya. Jadi pada intinya seperti ini ya. Saya sebagai pengamat ingin menyampaikan bahwa nanti kalaupun ada lagi coaching yang dilakukan, tentunya semakin sering kita melakukan coaching ya ilmu kita semakin tajam lah ibaratnya, karena pengalaman karena guru yang paling besar itu adalah pengalaman ya. Iya benar Pak. Jadi terima kasih atas pertemuannya pagi hari ini Bu Rustini dan Ibu Asmilia. Sama-sama Pak. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan juga bagi pendidikan kita yang akan datang ya. Iya. Saya sebagai pengamat mengucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.